Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Kami akan menyampaikan warta jemaat pada hari ini Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih atas persembahan syukur yang telah diserahkan ke Gereja Sinar Kasih di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba dan didampingi oleh penetua diakon yang bertugas. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan memasuki ibadah yang dilaksanakan secara virtual dan masih dalam suasana pandemi COVID-19, serta memasuki tatanan kehidupan baru yaitu new normal. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus. Kami undang sidang jemaat berdiri, kita menyanyi dari NKB nomor 3, baitnya yang pertama hingga yang ketiga, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Ia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat sebut, muliakan saja Yesus Tuhanku. Tiap karya diberkatinya, nabur yang terbaik dibintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanku. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, nabur yang terbaik dibintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanku. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan, kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama
Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba STH. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon tuntunan dan bimbingan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus melarang murid-muridnya agar jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tujuan larangan ini agar murid-muridnya terhindar dari hukuman mati yang diberlakukan oleh orang Yahudi bila menuhankan manusia, serta menghindari konflik antara murid-muridnya dengan orang Yahudi. Sebab konflik dapat membuat suasana yang tidak kondusif dan menghalang-halangi Yesus untuk menuntaskan misinya. Yesus sendiri akan menghadapi konsekuensi dari penyataan dirinya sebagai Mesias. Yesus akan ke Yerusalem, meski menanggung penderitaan, bahkan dibunuh. Menarik bahwa Yesus menubuatkan kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, murid-muridnya di kemudian hari akan teringat akan perkataan Yesus itu ketika Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nubuat Yesus tentang kebangkitannya dan terjadi membuktikan perkataan Yesus benar. Dan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Kekuasaan Yesus sebagai Allah terbukti dengan mengalahkan maut, yaitu bangkit dari antara orang mati. Solidaritas Petrus kepada Yesus dengan mengatasnamakan Allah
yang akan bertindak menjauhkan peristiwa pembunuhan terhadap Yesus, itu ditanggapi Yesus sebagai hasil pemikiran manusia yang dikendalikan oleh iblis. Iblis tidak menghendaki kebangkitan Yesus dari antara orang mati terjadi. Sebab jika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu berarti iblis kalah. Dan menjadi bukti juga Yesus adalah Allah. Dan iblis tidak menginginkan manusia selamat dari maut. Saudara-saudaraku, Yesus mengingatkan bahwa pengikutnya, yaitu orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan, akan menanggung penderitaan sama seperti yang dialami oleh Yesus. Karena itu pengikutnya yang sungguh-sungguh ingin memperoleh keselamatan dari maut harus menyangkal sisi kemanusiaannya dan memikul salibnya. Penyangkalan terhadap Yesus sebagai Allah dapat datang dari pengikutnya karena beratnya beban penderitaan yang akan dialami. Oleh karena itu Yesus mengingatkan, penyangkalan penolakan terhadap Yesus dapat membuat pengikutnya kehilangan nyawa, yaitu mati. Namun apalah artinya menyangkal Yesus membuat nyawa selamat atau hidup. Namun ia akan kehilangan nyawanya, yaitu dia akan dikuasai oleh maut. Tidak akan ada artinya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena mengikut Yesus, ia akan hidup. Artinya tidak akan dikuasai oleh maut. Penyangkalan terhadap Yesus juga dapat terjadi ketika manusia ingin hidup dengan segala kenikmatan yang ditawarkan dunia ini. Nikmat dunia diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berkecukupan bahkan berkelebihan di atas penderitaan orang lain, merampas hak orang lain. Untuk meneguhkan pengikutnya, Yesus menyatakan bahwa ia datang dengan kuasa sebagai Allah, disertai malaikat-malaikatnya, akan bertindak adil bagi manusia sesuai dengan perbuatan manusia itu. Yesus menyatakan bahwa Allah yang berhak untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan Allah akan bertindak dengan seadil-adilnya. Manusia tidak mempunyai hak untuk membalas perbuatan jahat. Karena setiap manusia tentu pernah melakukan kejahatan. Jika memperoleh perlakuan tidak baik dari orang lain, sampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak adil. Pengikut Yesus diajarkan untuk mengandalkan kuasa Tuhan di dalam menyikapi segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Mendoakan mereka agar hati orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu diubah oleh Tuhan. Serta tekun memohon perlindungan Tuhan agar terhindar dari kuasa dan perbuatan jahat. Saudara-saudara, sebagaimana Petrus dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka demikian juga pengikut Yesus harus selalu meminta tuntunan Roh Kudus sehingga dimampukan oleh Tuhan untuk menyikapi, menghadapi, mengatasi segala persoalan yang ada. Saudara-saudara, secara khusus pada ayat 28 banyak penafsir yang memberikan tafsiran yang berbeda-beda mengenai ayat ini. Namun tentunya kita sepakat bahwa peristiwa kedatangan anak manusia sebagai raja itu diproklamasikan melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan juga pada saat hari Pentakosta. Kerajaan Allah telah ada dan hadir di tengah-tengah dunia saat ini. Kerajaan secara rohani. Setiap pengikutnya dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kehadiran kerajaan Allah ini terbukti dengan penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan bagi para rasul saat memberitakan Injil. Tentunya juga kuasa kerajaan Allah hadir dan bekerja bagi kita pengikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu, di mana Yesus adalah Allah yang datang ke tengah dunia ini, dalam peristiwa kehidupannya di tengah dunia, dalam pengajarannya, sungguh kami diyakinkan. Namun ya Bapa, ketika kami berkeinginan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, banyak penderitaan yang kami alami. Kami menderita bukan karena perbuatan salah, dosa atau tidak baik. Kami menderita oleh karena kami berbuat benar dan adil. Kami ingin terus berbuat benar, baik. Oleh karena itu kuatkan kami, agar kami jangan undur. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan manusia pada saat ini yang mengalami masalah pandemi COVID-19. Kami memohon, ya Bapa, bagi orang yang sakit, Tuhan dengan kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Sertai juga tenaga kesehatan yang melayani, dan biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga orang-orang yang dirawat boleh sembuh. Lindungi juga ya Bapa tenaga kesehatan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh tetap melayani. Sebab jikalau mereka sakit, maka akan berkuranglah orang yang melayani yang sakit. Bapa dalam kerajaan surga, demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan atas gereja-Mu, agar gereja-Mu sungguh-sungguh dapat berperan untuk menguatkan, untuk mendampingi masyarakat di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga sertai pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka Tuhan berikan hikmat, hingga segala sesuatu yang terjadi akibat dari pandemi ini boleh disikapi dan diatasi dengan baik, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin baik. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6
ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, baitnya yang pertama dan yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Salam, kami yang melayani pada hari Minggu ini menyampaikan kepada ibu bapak sekalian dan saudara-saudara, tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Yesus. Kita telah beribadah, Tuhan Yesus nantiasa menyertai dan memberkati kita. Salam.